Kita melihat bahwa dari indikator ekonomi kita lihat bahwa tahun 2024 memang tidak lebih ringan dibandingkan 2023. Jadi mulai tahun 2024 Kabupaten Majalengka akan menjadi salah satu kabupaten kota yang juga akan dihitung inflasinya menjadi perhitungan inflasi secara nasional di samping kota Cirebon yang selama ini kita jaga inflasi. Dan satu hal lagi Mas Yuda yang juga menjadi salah satu modal bahwa kinerja ekonomi Ciayu Majakuning juga semakin baik. Kita lihat dari realisasi investasi. Halo pemirsa Radar Cirebon, jumpa lagi di podcast Radar Cirebon yang hari ini kita kedatangan tamu, ada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Hestu Wibowo. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Selamat siang, senang sekali Pak. Mungkin pertama kali ya Pak kita podcast di Radar Cirebon. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita diskusikan nih karena kita sudah tinggal lusa udah tahun baru. Ya. Jadi mungkin kita perlu banyak dapat gambaran ya kira-kira tahun 2024 akan seperti apa baik di nasional Jawa Barat maupun di Ciayu Majakuning gitu Pak. Ya. Pak, kalau sebelum saya masuk ke pertanyaan nih Pak, di Bank Indonesia sendiri Pak melihat 2023 itu seperti apa Pak, khususnya di wilayah Ciayu Majakuning gitu? Ya, kalau kita melihat, ini langsung aja mungkin ya. Kalau kita melihat kondisi ekonomi ya, kalau kita melihat lebih banyak kepada indikator-indikator perekonomian ya, baik secara makro maupun dari stabilitas sistem keuangan dan juga dari sistem pembayaran, kita melihat bahwa dari indikator ekonomi kita lihat bahwa tahun 2024 memang tidak lebih ringan dibandingkan 2023. Namun kami melihat dan optimis bahwa ekonomi kita bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Karena ini tadi ada beberapa indikator-indikator yang sangat positif ya, yaitu sebetulnya menjadi modal bagaimana perekonomian itu bisa lebih tumbuh dan tentunya mungkin dapat mempercepat perekonomian di daerah dengan segala potensi-potensi yang ada di Ciayu Majakuning. Jadi kita melihat optimis di 2024 bisa lebih baik dibandingkan 2000. Meskipun memang tantangannya tidak lebih ringan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pak, kalau kita kan banyak sekarang melihat banyak pandangan ya dari para ahli gitu bahwa dunia kita sekarang kan saling terhubung satu sama lain ya. Kita nggak pernah menduga kalau ternyata perang di Ukraina itu ternyata juga berdampak sama perekonomian di Asia Tenggara bahkan di Indonesia gitu. Nah, di tahun 2024 nanti Pak, itu apa sih Pak secara global gitu yang akan berpengaruh kepada kita gitu? Ya, kalau kita melihat perekonomian global, memang kalau lihat dari sepanjang tahun 2023 ini, beberapa negara seperti Tiongkok dan Amerika memang sudah sedikit mengalami pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhannya meski masih melambat. Ini di tengah-tengah masih tingginya ketidakpastian perekonomian global. Jadi dengan kondisi-kondisi ditambah lagi dengan geopolitik ya, perperangan antara Ukraina dan Rusia dan ditambah lagi baru-baru ini Israel dengan Palestina, ini tentu akan berdampak terhadap perekonomian global, baik dari sisi rantai pasokan global, termasuk juga nanti dari harga-harga komoditas global juga berpengaruh ya. Jadi dari sisi bahan pangan, energi juga berpengaruh terhadap perekonomian secara global. Berarti kira-kira ketidakpastian global itu masih akan masih tinggi sekali ketidakpastian ya. Kita nggak tahu perang Ukraina Rusia sampai sekarang kita nggak tahu kapan berakhir. Apalagi Palestina dan Israel kita juga nggak jelas kapan nih akan berakhir, sehingga juga menimbulkan ketidakpastian tinggi dan berpengaruh terhadap perekonomian secara global. Nah kalau itu Pak kelihatan nggak Pak dampaknya di Ciayu Majakuning gitu Pak? Misalnya kalau di nasional kan skupnya terlalu luas deh gitu. Mungkin tidak secara langsung ya, tapi kalau secara tidak langsung berdampak seperti contohnya adalah dalam hal mungkin pengaruh terhadap barang-barang global, komoditas-komoditas global, karena kan memang beberapa kegiatan industri pengolahan kita kan masih memiliki konten ataupun kandungan impor yang tinggi, sehingga kalau kebutuhan kita impor tinggi sementara harga komoditas global meningkat, otomatis berpengaruh terhadap produksi dalam negeri dari sisi inputnya dan juga berpengaruh terhadap harga dan juga berpengaruh juga nantinya bisa berpengaruh terhadap inflasi, yaitu kita sebut dengan imported inflation. Kalau secara langsung juga bisa kita ketahui mungkin dari sisi demand ya, permintaan beberapa produk-produk khususnya di Ciayu Majakuning kan kita di industri pengolahan lebih banyak mungkin di sektor-sektor furniture dan juga dari bahan-bahan chemical, bahan kimiawi itu ya. Karena memang negara-negara secara global yang selama ini menjadi mitra dagangnya Indonesia juga mengalami
kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, sehingga demand permintaannya juga tidak sebesar sebelum kondisi ini, sehingga otomatis kebutuhan ataupun permintaan barang-barang yang kita ekspor jadi menurun dan berpengaruh terhadap kinerja ekspor kita. Jadi kinerja ekspor kita memang terpengaruh dengan kondisi global seperti sekarang. Jadi kalau ekspor CI Majakuni itu masih dominannya tadi ya Pak, sektor furniture kayak gitu ya? Sementara di industri pengolahan, di furniture, di chemical, dan juga di beberapa bahan tambang juga ada beberapa yang juga menjadi salah satu ekspor kita. Nah kalau untuk proyeksi secara umum Pak, secara nasional Pak, proyeksi pertumbuhannya seperti apa Pak di 2024? Kalau dari sisi angka, secara nasional memang kita melihat bahwa di tahun 2024 nanti kita melihat bahwa pertumbuhan kita masih cukup tinggi ya, di kisaran 4,7 sampai 5,5% di tahun 2024. Dan nanti di tahun 2025 juga akan semakin meningkat dari 4,8 menjadi 5,6%. Kami melihat bahwa kenapa kita optimis bahwa ekonomi Indonesia akan makin kuat pertumbuhannya itu didukung oleh beberapa aspek. Yang pertama adalah kita lihat bahwa kebijakan pemerintah yang adanya kenaikan gaji ASN ini juga berpengaruh. Kemudian juga di 2024 ini kan kita akan menyelenggarakan kegiatan pesta demokrasi. Ada pemilu di 2024. Ada pemilu, ada pilkada, ada pileg. Betul. Kemudian adanya pembangunan secara masif proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan IKN. Kemudian juga beberapa infrastruktur lainnya yang termasuk dalam program-program strategis nasional. Ini juga berpengaruh bagaimana ekonomi Indonesia kita masih yakin akan makin kuat ke depannya. Ditambah juga didukung adanya ekspor hasil dari hilirisasi komoditas sumber daya alam, tambang, mineral segala macam yang juga masih cukup tinggi. Berarti hilirisasi di Minerba itu akan jadi kontributor salah satu baru penopang gitu ya? Kenapa kita optimis ke depan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh cukup tinggi. Berarti proyeksinya sudah sampai 2025 sampai itu 2025 akan terus mengalami akan menaikkan dibandingkan 2024 juga akan peningkatan, dan 2025 kita prediksi juga ekonomi Indonesia akan tumbuh positif. Nah kalau pada saat pemilu tuh kalau kita kan ngelihatnya orang akan nahan-nahan nih Pak gitu tuh, nahan-nahan keluar duit, nahan-nahan bikin event misalnya kayak gitu. Itu dilihat sebagai salah satu faktor yang destruktif atau seperti apa? Atau justru malah di situ ada aktivitas uang yang perputaran yang besar gitu Pak? Iya, betul. Jadi memang dalam secara historis kita melihat bahwa tahun-tahun di mana diselenggarakannya pemilihan umum memang terjadi sedikit pengaruh terhadap perekonomian. Kita ada pertumbuhan ekonomi memang cukup terbantu dengan kegiatan pemilu ini, khususnya dari sisi konsumsi masyarakat semakin meningkat, yaitu mungkin konsumsi dalam hal mungkin pengadaan barang-barang dan juga alat peraga, dan juga mungkin bendera, baliho segala macam dari partai ini juga sedikit banyak menyumbangkan peningkatan tingkat konsumsi yang juga menyumbangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun memang agak berbeda dibandingkan kegiatan pemilu sebelumnya. Kalau kami melihat dampak pemilu dibandingkan tahun ini ya 2024 dengan dampak pemilu tahun-tahun sebelumnya agak sedikit berbeda. Mungkin dari sisi angka agak sedikit nggak terlalu signifikan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya dari sektor konsumsi, karena mungkin kita melihat sekarang adanya perubahan strategi di media sosial. Sekarang para partai politik mereka sekarang lebih banyak menggunakan media sosial, kemudian juga media online sebagai salah satu cara untuk melakukan kampanye, ketimbang yang dulu kan banyak menggunakan atribut barang segala macam ya, sehingga itu juga meningkatkan produksi dari percetakan kita segala macam. Nah sekarang agak berubah, jadi mungkin itu yang mengakibatkan sekarang kelihatannya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nggak sebesar dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Di samping juga kalau kita lihat secara umum dari sisi investasi, kita melihat di 2024 dari beberapa survei yang kami lakukan bahwa memang terjadi kebijakan yang disebut dengan wait and see. Jadi para investor, terutama investor yang baru ya, mereka masih menunda. Jadi komitmen mereka menunda untuk realisasi realisasi dari investasi karena masih menunggu
Pilpres hasil selesai gitu. Nanti pemilu baru kita seperti apa, baru mereka bisa nanti yang menentukan kebijakan selanjutnya. Namun ada beberapa investasi yang sifatnya multi year itu tetap jalan. Artinya ada investasi yang sifatnya tahun berjalan dan juga masih akan berlangsung beberapa tahun ke depan, itu masih tetap berjalan. Namun yang investasi baru ini kelihatan masih wait and see. Nah kalau itu kan secara makro ya pertumbuhan ekonomi itu ya terlihatnya. Nah kepada masyarakat lah misalnya atau di daerah itu pertumbuhan ekonomi yang katakanlah ketika orang lain melambat gitu, kita kan masih katakan yang lain kan masih 1,2, 1,5, 2 gitu, kita kan masih di atas 4 bahkan 5 gitu Pak. Nah itu efek mungkin apa yang akan dirasakan oleh masyarakat ketika kita bisa tumbuh terus ekonominya di angka 5% lah gitu Pak. Oke. Jadi kita melihat bahwa memang kita merasa bersyukur ya, dan juga kita bisa katakan kita bisa bangga juga bahwa di tengah kondisi krisis ekonomi global ini kita Indonesia mampu tumbuh positif. Sementara beberapa negara bahkan negara-negara maju tumbuh tidak setinggi kita ya. Di samping juga ini yang penting juga adalah kita bisa menjaga tingkat inflasi kita rendah dan terkendali. Itu juga salah satu kita katakan prestasi bahwa kita salah satu negara yang masih bisa survive dan juga tentunya masih bisa tumbuh positif dan juga kita mampu untuk mengendalikan inflasi di tengah kondisi ekonomi global seperti ini, di mana negara-negara lain bukan hanya negara berkembang, negara-negara yang maju pun juga mengalami permasalahan yang penting terhadap pengendalian inflasi di negaranya. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia kita mampu untuk menjaga inflasi kita di level sesuai dengan target, dan ini sangat-sangat membantu dalam bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi karena kita bisa menjaga inflasi kita tetap dalam level yang terkendali. Berarti termasuk di tahun ke depan juga masih akan terkendali Pak? Betul, jadi kita tetap optimis bahwa inflasi akan tetap tercapai sesuai dengan targetnya. Tahun ini kan sebetulnya target kita di 3% plus minus 1%, dan di 2024 justru target kita ada di 2,5% plus minus 1%. Justru lebih ini. Jadi lebih rendah, sehingga kita juga mudah-mudahan dengan tingkat inflasi yang lebih rendah, mudah-mudahan juga dapat membantu bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih ada ruang yang lebih signifikan. Betul, gitu ya. Untuk Nah, ini tentunya perlu dukungan dan juga perlu disupport dan juga adanya konsolidasi, sinergi dengan semua pihak lah. Bank Indonesia, pemerintah daerah dan juga pihak-pihak lain juga harus sama-sama kita bagaimana pengendalian inflasi ini bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, kalau untuk skop katakanlah misalnya wilayah Ciawi Majakuning Pak, ini kan ada IHK baru ya di Majalengka kalau tidak salah. Oh iya, betul. Nah itu bagaimana Pak untuk nanti strateginya lah pengendalian inflasinya supaya kita bisa di 2,5 seperti yang tadi Bapak sebutin gitu. Ya, kalau dari sisi strategi sebetulnya nggak jauh berbeda karena apa? Memang walaupun jadi memang semua kabupaten kota kan tidak semuanya dihitung IHK-nya yang akan dijadikan perhitungan secara nasional. Namun secara bulanan tetap semua kabupaten kota menghitung inflasi ya masing-masing. Nah, jadi karena setiap kabupaten kota memang sudah dihitung inflasinya, sehingga dalam rangka apabila kabupaten kota tersebut masuk ke dalam kota kabupaten yang akan dihitung IHK secara nasional, saya rasa nggak jauh berbeda dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Karena sama-sama dari dulu memang sudah ada beberapa strategi dalam rangka untuk pengendalian inflasi. Jadi mulai tahun 2024 Kabupaten Majalengka akan menjadi salah satu kabupaten kota yang juga akan dihitung inflasinya menjadi perhitungan inflasi secara nasional, di samping Kota Cirebon yang selama ini kita jaga inflasinya, sehingga mungkin beda di kami Pak Mas di BI ya, karena wilayah kerja kami adalah Ciawi Majakuning termasuk Majalengka. Jadi selama ini kami terus terangnya lebih, karena memang yang dihitung inflasi nasional adalah Kota Cirebon. Selama ini memang kami lebih banyak intens dan juga lebih sering berkoordinasi ya dengan TPID Kota Cirebon. Namun ke depan mungkin mulai tahun depan dengan Kabupaten Majalengka, berarti kami juga akan juga menindaklanjuti dengan melakukan kegiatan-kegiatan intens dan juga membuat program-program yang lebih luas terkait dengan pengendalian inflasi di Kabupaten Majalengka. Itu aja sih. Tapi secara strategi pelaksanaan program, saya rasa kita selama ini sudah berjalan, tinggal bagaimana meneruskan dan mungkin meningkatkan intensitas dan juga mungkin nanti program-programnya akan kita perbanyak dan juga kita dalam rangka untuk pengendalian inflasi. Kalau ya ini kita berkaca ke 2023 lagi Pak, ini kinerja perekonomian nih Pak di wilayah Ciawi Majakuning itu seperti apa Pak? Ciawi Majakuning alhamdulillah mungkin sejalan dengan pertumbuhan dan kondisi perekonomian nasional dan termasuk juga di Jabar ya, bahwa kinerja ekonomi kita juga semakin membaik, tentunya didukung dengan beberapa aspek.
Salah satunya adalah kita melihat kita melakukan survei, di mana dari survei tersebut kita melihat bahwa adanya optimisme dari masyarakat, terutama yang mengkonsumsi dari konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi di tahun 2023 ini. Itu dari kita buat suatu indeks ya, indeks tingkat keyakinan masyarakat dan pelaku usaha itu meningkat. Itu menandakan bahwa memang optimisme dan juga bagaimana masyarakat serta pelaku usaha melihat ekonomi Ciayu Manyakendong itu mereka optimis akan lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang menjadi salah satu modal juga bahwa perekonomian Ciayu Manyikuning insya Allah mudah-mudahan juga tetap bisa tumbuh dengan cukup kuat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Angkanya berapa di Ciayu Manyikuning? Kalau di Ciayu Manyikuning indeks keyakinannya itu 126,65, itu meningkat dari periode sebelumnya. Di Oktober kemarin kita menghitung indeks keyakinan konsumen, dan juga dari survei kegiatan dunia usaha oleh para pelaku usaha kami juga melihat kinerja industri, khususnya industri pengolahan juga tumbuh positif. Terutama untuk industri pengolahan yang berorientasi domestik, karena tadi saya bilang kan karena kondisi ekonomi global, negara-negara mitra dagang kita mengurangi demand-nya sehingga kinerja ekspor kita juga menurun. Namun para pelaku industri pengolahan di Ciayu Manyikuning sekarang berorientasi ke pasar domestik dan itu terus meningkat dan itu terus tumbuh. Ini yang menjadi salah satu upaya kita bagaimana terus meningkatkan bagaimana kinerja terutama industri pengolahan juga semakin meningkat di tengah-tengah kondisi ekonomi global. Jadi artinya pasar tuh bukan hanya di global loh, di domestik sebetulnya pasarnya masih luas. Nah, ini coba kita optimalkan. Jadi mereka yang selama ini berorientasi ekspor kita coba cari jajakin juga di domestik juga ternyata pasarnya cukup luas dan masih banyak sehingga juga menjadi potensi untuk kita kembangkan dalam rangka untuk peningkatan produksi di tahun-tahun yang akan datang. Dan satu hal lagi Mas Yuda yang juga menjadi salah satu modal bahwa kinerja ekonomi Ciayu Manyikuning juga semakin baik, kita lihat dari realisasi investasi yang investasi di Ciayu Manyikuning meningkat di tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun 2023 kita mencatat bahwa realisasi investasi itu cukup besar, itu sebesar 10,78 triliun rupiah. Itu sudah mencapai target, itu di atas angka target yaitu sebesar 85,2%. Dan tentunya ini adalah merupakan satu kinerja ekonomi yang bagus ya sebagai itu indikator yang bagus. Itu di sektor apa Pak investasi? Lebih banyak sebetulnya di sektor industri pengolahan. Jadi banyak juga industri-industri di pengolahan seperti TPT, di industri alas kaki, kemudian juga ada beberapa investasi di hilirisasi SDA. Jadi misalnya kayak di Balongan, kemudian juga ada pengolahan industri bangunan pabrik petrokimia dan segala macam juga. Dan juga termasuk juga pembangunan pembangkit listrik di Cirebon, juga salah satu perbaikan dalam kinerja investasi di Ciayu Manyikuning. Jadi ini juga menjadi salah satu indikator Mas bahwa semakin besar investasi, nilai investasi tinggi artinya bahwa memang kondisi perekonomian sangat membaik ya. Karena kalau kondisi daerahnya nggak kondusif kan investor juga akan masuk. Nah ini investasi meningkat yang menandakan sebagai salah satu indikator bahwa memang di Ciayu Manyikuning sangat potensial untuk ekonomi itu diinvestasi sebagai target investasi. Dan Ciayu Manyikuning ini juga mendukung pencapaian kinerja investasi untuk Jawa Barat Mas. Walaupun sumbangsih dari investasi di Ciayu Manyikuning sebesar 5,75% dari target investasi Jawa Barat, namun perlu dicatat bahwa Jawa Barat adalah provinsi tertinggi dengan nilai investasi secara nasional. Jadi Jawa Barat provinsi tingkat investasi tertinggi dan Ciayu Manyikuning menyumbangkan 5,75% dari investasi tersebut di wilayah Ciayu Manyikuning. Nah kalau ini Pak untuk apa yang kira-kira strategi yang akan dilakukan tuh Pak supaya tadi pertumbuhan realisasi ekonomi itu bisa terjaga dan mungkin bisa berdaya tahan lama lah gitu Pak. Oke. Yang pertama kalau ini kan kami dari Bank Indonesia kan Bank Sentral ya, kami lebih banyak terkait dengan kebijakan-kebijakan sifatnya makro dan kebijakan-kebijakan di sektor moneter ya. Kalau dari sektor moneter itu kan lebih kepada dari sisi demand-nya Mas ya. Jadi kebijakan-kebijakan nilai tukar, kebijakan suku bunga segala macam. Nah sebetulnya di samping itu kami kebijakan kami hanya menyasar ke sektor ke sisi demand-nya aja Mas. Nah dari sisi supply ini kan sebetulnya menjadi kewenangan dari sektor fiskal atau pemerintah. Nah oleh karena itu
harus antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal harus sejalan. Bagaimana menciptakan suatu kondisi perekonomian yang kondusif ya, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh bisa lebih cepat lagi. Nah, kami tentunya melakukan harmonisasi, kerjasama, koordinasi dan sinergi. Dan kalau kita melihat salah satu bentuk sinergi tersebut adalah dengan adanya kita sebut dalam pengendalian inflasi di daerah ya, kita membentuk suatu tim yang namanya tim pengendalian inflasi daerah. Itu ada unsur Bank Indonesia, sektor moneter, kebijakan moneter dan pemerintah daerah sebagai pemilik kewenangan di sektor fiskal ya. Nah, TPD ini tempat bergabung. Bagaimana kami di Bank Indonesia dari mengeluarkan kebijakan terkait dengan masalah moneter dari sisi demand-nya, kalau dari pemerintah itu dari sisi supply-nya. Nah, ketemu di sini dalam suatu koordinasi di tim pengendalian inflasi daerah. Nah, ini yang satu adalah beberapa strategi dalam rangka pengendalian harga dan dalam rangka untuk pengendalian inflasi ya. Bagaimana peningkatan hasil produksi pertanian, komoditas pangan strategis bagian kita kembangkan dalam memenuhi kebutuhan akan pasokan segala macam sehingga harga-harga tetap terkendali, harga tetap tidak ada kenaikan yang terlalu signifikan menghadapi beberapa momen-momen seperti hari-hari besar keagamaan sehingga ketersediaan pasokan dapat terpenuhi sehingga tidak terjadi gejolak harga dan juga bagaimana peningkatan hasil-hasil produksi membantu seperti alat-alat bantuan sarana prasarana dan segala macam, termasuk juga bagaimana kita mengembangkan juga program-program tanam mandiri, tanam mandiri artinya masyarakat kita minta juga memanfaatkan lingkungan rumah ya, halaman-halaman rumah dan juga mungkin ibu-ibu KWT, ibu-ibu PKK juga untuk memanfaatkan pekarangan halaman di sekitarnya untuk menanam kebutuhan pokoknya paling nggak seperti cabai, bawang. Tapi itu udah mulai jadi tren kok Pak. Kalau di lingkungan perumahan tuh orang udah nanam minimal cabai gitu ya. Betul. Cabai terus apa? Yang hidroponik gitu betul ya. Sayur-sayuran itu orang udah mulai kok. Betul. Ya itu salah satu lah Mas, walaupun mungkin tidak secara terlalu dampak, tapi paling enggak dari masyarakat juga punya peran serta dan kontribusi bagaimana masyarakat juga punya peranan dalam pengendalian inflasi, salah satunya untuk kebutuhan kayak misalnya cabai gitu lah, nggak perlu harus ke pasar beli, tapi cukup metik di halaman pekarangan rumah masing-masing gitu. Pak, saya ada penasaran Pak, kan kita ini selalu disorot Ciawi Majakening itu sektor pariwisata gitu ya, yang mungkin kan sekarang apalagi ada bandara, kemudian akses tol makin mudah gitu, kita ke Cirebon ada kereta api, terus kita lihat juga wisata kayaknya emang lagi rame-ramenya nih ke Kuningan sampai macet-macet gitu. Itu sejauh apa Pak, sejauh mana itu dia kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian sendiri Pak di sektor pariwisata Pak? Ciawi Majakuning sebetulnya saya pikir ini adalah suatu daerah yang sangat potensial dalam bagaimana para pemangku kepentingan ini bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada ya. Kalau dari sisi sarana prasarana infrastruktur sebetulnya sangat potensi karena semua sudah lengkap ya di Ciawi Majakuning. Jadi sangat potensi banget. Ada terutama dalam aksesibilitas, konektivitas itu kan sebetulnya sudah Cirebon Raya lah, itu sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Kita punya lapangan terbang di Kertajati, punya stasiun di Cirebon yang merupakan hub ya antara timur dan barat di Pulau Jawa. Ada pelabuhan, ada juga di Patimban juga ada pelabuhan laut. Kita dihubungi dengan tol Jawa, Trans Jawa dan juga terhubung dengan Cisumdawu dengan Bandung. Saya rasa ini adalah potensi yang sekarang bagaimana para pemerintah daerah bisa memanfaatkan atau mengambil peluang dari keberadaan infrastruktur yang sudah sangat tersedia baik ini ya. Semua kondisinya baik ya. Bandaranya juga besar dan juga bisa menampung kapasitas besar. Kemudian pelabuhan juga demikian sudah terhubung dengan pelabuhan internasional. Jalan tolnya juga adalah merupakan jalur utama segala macam. Kereta apinya juga menjadi hub. Ini harus benar-benar bisa ditangkap peluangnya oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah dan juga seluruh masyarakatnya dalam rangka bagaimana menemukan sektor-sektor pertumbuhan ekonomi yang baru. Ya. Kembali lagi kuncinya adalah sebetulnya bagaimana menciptakan suatu inovasi-inovasi ya. Bagaimana memanfaatkan potensi yang ada sehingga potensi yang tadi yang sudah tersedia bagaimana bisa dikelola dengan baik, bisa dimanfaatkan, bisa diberdayakan sehingga ini bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal yang tentunya akan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini artinya ada ruang pertumbuhan sebenarnya Pak yang sebenarnya masih bisa banget untuk signifikan naik kayak gitu kalau dioptimalkan. Bahkan kalau kita bandingkan dengan daerah lainnya mungkin tidak ada
let's say se-Jawa Barat ya, terlepas dari Bandung ya, karena memang sebagai ibu kota provinsi. Di Jawa Barat aja sendiri nggak ada loh daerah yang punya lengkap sarana fasilitas infrastruktur seperti itu, seperti di Cirebon yang punya. Bahkan mungkin kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur pun juga mungkin agak serupa. Ini Cirebon lengkap banget dan sebetulnya sudah tersedia di depan mata ya. Jadi jangan sampai kesempatan dan peluang ini cuman lewat di depan mata. Kertajati jangan cuma sebagai hub orang cuma numpang transit atau mungkin cuman terus ke Bandung berangkat gitu ya. dan pulang hanya lewat aja. Tapi bagaimana saya nggak katakan Cirebon, tapi yang ada di sekitarnya ya, atau di Ciayu Manjakuning ini bisa memanfaatkan bagaimana para penumpang tersebut ya paling nggak ditarik atau mungkin diberikan semacam atraksi atau mungkin kegiatan yang mereka saya mampir dulu lah ke Cirebon, mungkin mau makan kuliner dulu atau mungkin mau menikmati keindahan alam segala macam seterusnya. Nah itu harus benar-benar dioptimalkan. Nah tentunya kalau menurut hemat kami perlu ada sinergi ya. Jadi jangan sifatnya kelokalan gitu ya, jangan ada. Tapi harus memang aglomerasi gitu pemasarannya. Jangan ada satu pihak, misalnya kalau saya katakan mungkin pihak dari dinas dari kabupaten ini buat program sendiri, dinas ini buat, tapi kalau bisa dinas-dinas terkait di satu kawasan ini bersama-sama membuat suatu program semacam paket yang itu ditawarkan kepada itu tadi, memanfaatkan peluang dengan keberadaan infrastruktur baik stasiun, terminal, bandara dan pelabuhan tadi untuk bisa dioptimal semaksimal mungkin. Kayak turis Malaysia itu kan ternyata masih belanja di Pasar Baru gitu di Bandung. Kan kayaknya padahal kita punya Tegal Gubuk misalnya. Iya betul. Yang tidak kalah tidak kalah besar, dan tidak kalah murah gitu ya. Tapi memang benar sekarang harus secara harus punya kreativitas dan inovasi ya. Tentunya kalau nggak ada itu ya mungkin tetap aja orang akan belanjanya ke Bandung gitu ya. Tapi mungkin kita memberikan suatu keunikan, kekhasan di Ciayu Manjakuning ini sehingga kita punya daya tarik tersendiri gitu ya, dan memanfaatkan. Jadi istilahnya jangan cuma numpang lewat, jangan cuma kita sebagai penonton aja, tapi harus bisa memanfaatkan peluang ini menjadi salah satu sektor pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah kita gitu. Iya. Pak, kalau ini Pak, misalnya agak geser ke yang non tunai nih Pak. Kan sekarang kan orang pakai QR Pak, QR ya termasuk saya jarang bawa uang cash Pak, paling buat parkir aja uang cash nih. Iya. Kemana-mana kan udah pakai scan QR untuk pembayaran macam-macam lah kayak gitu. Nah itu tuh gimana Pak di Ciayu Manjakuning Pak perkembangannya? Oke, kalau kita melihat dari sistem pembayaran, memang kita melihat sistem pembayaran kita katakan sangat positif ya. Artinya kita lihat dari sisi pertumbuhan khususnya bagaimana masyarakat terhubung dengan digitalisasi di sistem pembayaran. Kita melihat bahwa memang KRIS sebagai salah satu platform sistem pembayaran non tunai yang dikembangkan oleh kami di Bank Indonesia ini semakin tahun semakin meningkat, tingkat baik dari sisi volume maupun frekuensinya yang digunakan oleh masyarakat. Plus juga dari merchantnya pedagang yang ada dalam memanfaatkan atau menggunakan platform KRIS sebagai salah alat pembayaran non tunai juga semakin meningkat. Apalagi di kota-kota besar atau kota seperti Cirebon, kemudian Indramayu, Majalengka dan Kuningan di ibu kotanya itu selalu ada peningkatan setiap tahunnya jumlah merchant. Nah, namun dalam sistem pembayaran kan sebetulnya juga kita kembangkan, kita fokuskan ke bukan hanya masyarakat umum ya, tapi juga kita juga membantu pemerintah dalam penerapan implementasi elektronifikasi dalam transaksi-transaksi pemerintah daerah. Jadi kami juga bersama pemerintah daerah bagaimana mengembangkan suatu pembayaran non tunai di mana pemerintah daerah dalam bertransaksi baik itu penerimaan misalnya pajak-pajak daerah, retribusi maupun pembayaran, pengadaan atau pembelanjaan itu sekarang menggunakan non tunai karena memang banyak manfaatnya, banyak sekali kepraktisannya ya. Dan sudah ada best practice yang sudah dilakukan oleh kabupaten atau pemerintah daerah lain yang ternyata apabila mengimplementasikan transaksi-transaksi secara non tunai, secara menggunakan pembayaran non tunai, ternyata mampu meningkatkan baik dari sisi penerimaan PAD maupun juga dalam rangka meningkatkan transparansi dan juga efisiensi dalam transaksi-transaksi pembayaran baik penerimaan maupun pembayaran ataupun pengadaan dan juga pembelian segala macam. Nah ini menjadi bukti bahwa memang digitalisasi khususnya di sistem pembayaran baik dari pemerintah daerah, masyarakat sangat-sangat membantu dan sangat memberikan manfaat dari sisi kemudahan, kepraktisan, aman,
Kalau kita sebut dengan cemumuah itu cepat, mudah, murah, aman dan handal. Ini juga menjadi salah satu upaya kita bagaimana masyarakat umum dan juga pemerintah daerah makin terbiasa dengan transaksi menggunakan pembayaran non tunai. Itu ada angkanya nggak Pak? Berapa sampai apakah ada berapa transaksi? Kalau kita melihat dari ini jumlah merchantnya yang tercatat di kami, untuk KRIS itu ada terjadi peningkatan di tahun 2022. Kota dan Kabupaten Cirebon itu sebelumnya ada 224.971 merchant yang menggunakan KRIS. Di tahun 2023 sampai data kami terakhir Oktober kemarin 2023 itu sudah lebih dari 272.000. Ada peningkatan. Kemudian di Indramayu tahun 2022 lalu sebanyak 85.800. Tahun Oktober kemarin 2023 sudah 107.344. Majalengka juga dari 78.000 sudah meningkat di Oktober kemarin 92.959, dan di Kuningan tahun 2022 itu 66.000, di Oktober 2023 kemarin sudah mencapai 82.000. Jadi setiap tahun terjadi peningkatan baik dari merchantnya, pedagang, termasuk ya memang sebagian besar dari UMKM Mas. Jadi merchant itu sebagian besar sekitar 60-70% dari UMKM semua sudah menggunakan KRIS sebagai salah satu alat transaksi pembayaran mereka. Demikian juga untuk ini peningkatan dalam, jadi gini, pemerintah daerah didorong untuk terus mengimplementasikan pembayaran non tunai, mengelola digitalisasi transaksi pembayaran. Nah, dari pemerintah provinsi membuat semacam championship, ada semacam kompetisi di antara pemerintah daerah se-Jawa Barat. Ada triggernya gitu ya? Ada trigger sebagai motivasi, dibuat championship dan dinilai berdasarkan indeks, itu disebut IETPD, yaitu indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Nah, alhamdulillah untuk semua kabupaten kota di wilayah CIU Minyak Kuning dari hasil indeksnya semua sudah masuk dalam hasil indeks yang masuk dalam tahap digital. Jadi digital itu adalah tahap paling tinggi kabupaten kota dalam penerapan elektronifikasi transaksinya. Nah, untuk alhamdulillah untuk seluruh wilayah di CIU Minyak Kuning, jadi kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu, semua indeksnya sudah di atas tahapan yang paling tinggi yaitu digital. Dan dari hasil championship kemarin memang semua juga naik, indeksnya semua naik, dan memang yang tertinggi kemarin yang menjadi championship kebetulan diwakili di CIU Minyak Kuning, diwakili oleh Kabupaten Indramayu. Indeksnya paling tinggi di antara beberapa kabupaten kota, dan secara nasional itu juara ranking kedua kalau salah, Kabupaten Indramayu ranking kedua sebagai kabupaten terbaik dalam implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah se-Jawa dan Bali. Itu salah satu prestasi dalam memotivasi dan juga bagaimana menyemangati agar pemerintah daerah juga semakin memperluas dan makin mempercepat implementasi transaksi pembayaran secara non tunai dan digitalisasi. Iya. Kalau sekarang mungkin geser saya ke uang fisik nih Pak. Tahun depan ada kegiatan apa Pak untuk CBPR ya, Cinta Baga Paham Rupiah. Betul. Jadi memang sebagai tahapan nih Mas ya. Dulu di awal-awal memang kami mensosialisasikan uang sebagai transaksi pembayaran. Kita hanya mungkin dulu masih sebatas bagaimana kita bisa mengenal uang tersebut ya, dalam rangka untuk bagaimana kita mencintai rupiah. Artinya kalau kita mencintai kan pasti pertama harus kenal dulu, kenal dan memahami, mengetahui. Jadi makanya di awal-awal kami punya jargon yang 3D itu ya, bagaimana mengenali, bagaimana membedakan antara uang asli dan palsu dengan 3D, dilihat, diraba dan diterawang. Itu bagaimana mengenal uang tersebut untuk membedakan antara uang asli dengan uang palsu. Maka kita dulu sosialisasi namanya sosialisasi cikur Mas. Ciri-ciri, mensosialisasikan ciri-ciri keaslian uang rupiah, cikur. Nah, namun kemudian di samping kita harus mengetahui, memahami, yang kedua juga harus menjaga dan memelihara kan Mas ya. Bagaimana uang itu diperlakukan dengan baik lah. Kalau kita mencintai seseorang kan juga kita harus kenal dan juga harus merawat dan memelihara. Uang juga demikian. Karena kalau kita mencintai uang berarti kita harus memelihara ya uang, janganlah diremes-remes atau ditulis-tulis atau dilipat-lipat gitu ya, jadi rusak ya. Apalagi kalau sekarang uang tuh dibuat souvenir ya, dilipat segala macam gitu. Nah, itu sebetulnya kurang mencintai rupiah. Jadi salah satunya bagaimana memelihara. Jadi kita harus cinta terhadap rupiah. Yang kedua, ternyata kita berkembang bahwa rupiah itu ternyata bukan hanya sekedar alat pembayaran yang harus kita cintai, tapi juga kita harus bangga. Kenapa? Sama seperti bahasa gitu ya. Mulai dari Aceh sampai dengan Papua,
kita menggunakan bahasa yang sama sebagai pemersatu bangsa. Dan ternyata rupiah pun demikian. Seluruh wilayah di NKRI itu wajib ada undang-undangnya, masih undang-undang uang rupiah. Itu semua transaksi di wilayah NKRI itu wajib menggunakan rupiah. Kalau menggunakan selain rupiah itu ada sanksinya. Jadi misalnya kalau dulu kan biasanya di tempat wisata, hotel itu ya, rate-nya pakai dolar, rate-nya pakai yen segala macam. Sekarang wajib semua transaksi di wilayah NKRI itu wajib menggunakan rupiah. Itu ada undang-undangnya khusus. Nah, karena memang rupiah ini menjadi alat pemersatu, tentunya kita harus bangga bahwa rupiah juga menjadi salah satu alat kedaulatan negara. Sama seperti bendera merah putih, Garuda Pancasila, lambang negara, lagu Indonesia Raya itu kan lambang-lambang kedaulatan negara. Rupiah sebagai alat pemersatu juga perlu kita bangga bahwa rupiah menjadi suatu alat yang dapat mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yang ketiga adalah paham. Dan ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa rupiah itu bukan cuma hanya sekedar alat transaksi pembayaran loh, tapi juga memiliki manfaat dan juga memiliki nilai dalam rangka untuk bagaimana perekonomian kita bisa berjalan dengan baik. Bagaimana kita bisa uang itu bukan hanya sebagai alat buat ada uang belanja, tapi juga sebagai alat untuk menyimpan nilai, menyimpan harta, jadi bisa untuk ditabung, sehingga juga bisa kita mensosialisasikan bahwa masyarakat agar bijak berbelanja, nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah menimbun barang segala macam. Jadi bagaimana kita berhemat untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Jadi itu kita di samping cinta juga bangga dan paham rupiah CBPR. Ada kegiatan ininya Pak, offline-nya atau apa? Ya, kami terus itu sama seperti sosialisasi mengenai ciri-ciri keaslian uang, kita melakukan secara kontinu dan juga kita perluas. Biasanya kita sasar ke siswa-siswa sekolah, mahasiswa, masyarakat umum, terutama juga para teller, kasir-kasir ya, baik yang ada di minimarket, supermarket, hypermarket, dan juga SPBU, dan juga beberapa terutama kasir-kasir perbankan. Itu secara rutin kita selalu melakukan sosialisasi bagaimana masyarakat makin memahami, mengenal, bukan hanya cinta tapi juga bangga dan paham. Kalau dulu kan cuma cinta aja, mengetahui dan merawat, tapi sekarang juga harus bangga dan juga paham dengan rupiah. Mungkin saya pertanyaan terakhir Pak. Tadi kita udah gambarkan kondisi kita 2023 yang masih bisa tumbuh ternyata ya sekitar 5% di tahun 2024, 2025 juga masih diproyeksikan tumbuh. Tapi kan ada situasi global lah gitu yang akan mempengaruhi kita juga gitu. Nah, kira-kira kepada masyarakat gitu Pak atau dunia usaha seperti apa sih kita mestinya menghadapi 2024 itu Pak? Ya. Intinya kami dari Bank Indonesia ingin menularkan gitu ya, ingin menyebarkan semangat dan optimisme kami bahwa kita ke depan bisa tumbuh lebih baik dan lebih tinggi lagi di sebelumnya. Artinya kita melihat ke depan bahwa masa depan kita cerah loh, jangan terpengaruh dengan, walaupun memang kondisi ekonomi global itu penuh dengan ketidakpastian, tapi kita terbukti pasca pandemi kita mampu tumbuh dan juga kita pulih dari perekonomian lebih cepat dibandingkan negara lain. Buktinya apa? Kita masih mampu tumbuh positif, bahkan 4,3 sampai 5,5%. Dan ini searah dengan seluruh pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. Kalau dari kita Provinsi Jawa Barat demikian, dan Ciayu Manjakuning juga searah dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kita tetap optimis di mana beberapa aspek yang memberikan aspek-aspek yang saya sampaikan tadi bahwa kita masih konsumsi kita masih tinggi. Dan juga dengan kita pemerintah kemarin juga sudah memberikan status endemi di mana masyarakat sekarang sudah mobilitas tinggi ya, sudah beraktivitas normal kembali. Ini juga sangat membantu dalam bagaimana memulihkan perekonomian dan tentunya bagaimana kita menjaga bersama-sama tingkat inflasi. Itu tadi beberapa langkah-langkah kita lakukan bahwa masyarakat juga perlu berkontribusi, semua harus paham, semua juga harus terlibat dan juga harus bersama-sama kita bagaimana menjaga dan mengendalikan inflasi sebaik-baiknya. Kalau dari pengaruh eksternal memang akan secara termaterialisasikan dengan perekonomian nasional, tapi mudah-mudahan dengan semangat, dengan potensi yang ada, dengan segala kebijakan-kebijakan baik dari koordinasi lembaga kebijakan fiskal maupun moneter, saya rasa kita akan mampu dan kita akan bisa untuk keluar dari krisis ini dan kita mampu pulih lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi lagi ke depan untuk Indonesia maju. Oke. Pak, ini mumpung belum ditutup, mungkin saya ada sedikit Pak untuk masyarakat Ciayu Manjakuning Pak, supaya lebih spesifik kira-kira 2024 tuh ada peluang apa atau apa yang bisa dioptimalkan untuk kita bisa lebih kontribusi tadi Pak terhadap pertumbuhan maupun untuk pengendalian inflasi Pak. Ya, sebenarnya saya sampaikan tadi Ciayu Manjakuning sangat potensi ya. Semua aspek saya melihat banyak sekali potensinya, tinggal bagaimana
mengoptimalkan dan mengembangkan. Tentunya ini didukung dengan inovasi dan kreativitas dari semua pihak lah. Saya rasa bukan hanya pemerintah daerahnya saja, tapi juga seluruh masyarakat bagaimana dapat menggali, mengeksplor potensi-potensi yang ada. Kalau saya lihat sebelum tadi, Ciayu Maju ini lengkap loh, mau lihat apa aja, mau sektor ekonomi perdagangannya udah nggak, kemudian dari sektor pariwisatanya apalagi, di industri pengolahannya juga banyak sekali potensi, dan juga dari sisi infrastruktur, faktor pendukung, sarana prasarana, fasilitas semua lengkap. Nah, bagaimana memanfaatkan ini agar lebih bisa menjadi salah satu upaya untuk bisa tumbuh dan bisa istilahnya untuk berlari lebih kencang lagi. Potensinya ada, modalnya ada, tinggal bagaimana kita menciptakan inovasi-inovasi baru, dan tentunya yang juga sangat penting bagaimana kita memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada saat ini dengan digitalisasi segala macam. Kita coba mendigitalisasi semua aspek, bukan hanya digital. Kalau kami kan memang lebih banyak berkaitan dengan kebijakan sistem pembayaran non tunai digitalisasi. Tapi namanya digitalisasi tidak hanya terbatas di sistem pembayaran, tapi seluruh aspek kehidupan, peningkatan produksi, pemasaran, bagian pengembangan dan segala macam, harusnya juga kita memanfaatkan teknologi digitalisasi dalam rangka untuk bagaimana kita bisa survive dan bisa berkompetisi dengan daerah lain yang begitu cepat dengan segala disrupsinya ya. Saya rasa itu mungkin yang penting, intinya bahwa Ciayu Maju potensi banget mas. Artinya gimana mengangkat, mengoptimalkan itu menjadi salah satu modal, dan kalau itu bisa dikembangkan dengan inovasi dan digitalisasi, saya yakin Ciayu Maju ini akan lebih tumbuh lebih cepat dan ekonominya akan semakin maju ke depannya. Oke, Pak. Makasih Pak Hestu udah hadir. Tadi sama-sama ada banyak pandangan bagaimana kita menyikapi ya 2024. Tapi kalau melihat tadi proyeksinya harusnya kita optimis ya, karena harus optimis. 2024 masih akan tumbuh, 2025 juga masih akan tumbuh. Bahkan pemilu menjadi salah satu sektor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor konsumsi gitu ya. Dan wilayah 3 Cirebon tentu punya, menurut saya privilege ya Pak, karena punya bandara, punya macam-macam semua yang belum tentu daerah lain tuh punya gitu. Jadi sehingga kita sebagai masyarakat Ciayu Majakuning tentu punya PR besar, bagaimana kita bisa melahirkan ruang pertumbuhan yang baru gitu dari potensi-potensi yang kita miliki sekarang. Mungkin itu pemirsa perbincangan podcast Radar Cirebon kali ini, sekaligus penutup di tahun 2023. Kita jumpa lagi di edisi yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.